Jelas, Jelas, teman-teman? Kak. Jelas, Kak. Oke. Ya, saudara, kita lanjut membahas tentang bagaimana saudara kita membangun komunitas kerajaan. Ya. Nah, komunitas kerajaan adalah terdiri dari murid-murid sejati, saudara. Nah, murid sejati itu kalau kita pelajari di Matius 5 sampai Matius yang ke-7 adalah murid yang membangun manusia rohnya, terus-menerus membangun manusia batinianya sehingga dia semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus menantang kita supaya kita, saudara, memiliki hati seperti Kristus. Ya, dia bilang begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Nah, sempurna di sini maksudnya hatinya. Hati kita sempurna sama seperti Bapa di surga yang hatinya sempurna. Ya. Nah, saudara, artinya apa? Artinya kita sempurna seperti hati Kristus yang sempurna. Nah, saudara, kenapa? Karena hati Bapa adalah sama dengan hatinya Kristus. Nah, jadi tujuan kita adalah memiliki hati Kristus sehingga kita serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus membangun manusia roh kita sampai kita menjadi serupa dengan Kristus? Nah, lalu Tuhan Yesus mulai membahas tentang Matius pasal yang ke-6. Nah, Matius yang ke-6 intinya adalah, saudara, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani sehingga kita mengalami transformasi hati. Hati kita makin serupa dengan hati Kristus. Nah, bagaimana caranya? Ya, praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, makanya kalau kita lihat Matius 6 sampai Matius pasal yang ke-7, ya, intinya adalah mempraktekkan disiplin up, in, dan out. Nah, kalau kita lihat di situ ada 3 jenis disiplin, saudara. Disiplin-disiplin up, ya. Dan kemudian disiplin-disiplin in dan disiplin out. Nah, hari ini kita mau lihat 2 disiplin dulu, saudara. Disiplin kerahasiaan dan memberi. Nah, kalau kita praktek 2 disiplin ini, saudara, ya, di dalam memberi, itu akan membuat kita, saudaraku, mengalami transformasi hati, makin serupa dengan Kristus. Nah, mari kita lihat, saudaraku, bagaimana mempraktekkan kedua disiplin ini. Kita mau buka Matius 6, ya, ayat 1 mulai, next. Nah, saudara, Tuhan bilang begini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, jadi saudara, Tuhan mengingatkan kita, ya, supaya dalam melakukan kewajiban agama kita, ya. Nah, apa itu kewajiban agama, saudara? Itulah ibadah-ibadah kita. Nah, konteksnya adalah doa, memberi, puasa, dan sebagainya, saudara. Nah, Tuhan bilang, kita jangan melakukan ibadah atau disiplin-disiplin rohani, ya, supaya dilihat orang dan supaya, saudaraku, dipuji orang.
Nah, kalau kita melakukannya dengan motif ini supaya dilihat orang dan dipuji orang, maka apa yang terjadi, saudara? Sesungguhnya kita sudah mendapatkan upahnya. Nah, upahnya apa? Ya, cuman dipuji orang. Kita udah dapat upahnya, hanya dipuji orang aja. Bahkan, saudara, dipuji orang itu sangat berbahaya, saudara. Ya, kalau kita terus-terusan menikmati pujian orang itu, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Oh, maka ya pujian yang kita nikmati itu apa, saudara? Memberi makan ego kita. Ya, kalau kita terus-terusan, saudaraku, menikmati pujian, ya, bukan hanya kita memberi makan ego kita, ya, kita, saudara, membesarkan ego kita. Ya, kita, saudara, membuat ego kita ya semakin, saudaraku, dimuliakan. Ya, akhirnya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika ego kita yang diberi makan, dibesarkan, ya, dimuliakan, maka apa yang terjadi, saudara? Kita semakin hancur hidupnya. Manusia rohnya semakin hancur. Ya, semakin akibatnya, saudara, kita hidup dalam kedagingan. Ya, maka kedagingan kita yang muncul, kedagingan kita yang bekerja. Akhirnya, saudara, ya, hidup kita bukan makin berubah serupa Kristus, ya, tapi kita berubah ya serupa dengan, saudaraku, ya, iblis. Ya, kita, saudaraku, menghasilkan buah-buah kedagingan. Ya, nah, jadi, saudara, itu sebabnya sangat bahaya, saudara, kita menikmati pujian. Ya, ketika kita menikmati pujian, ego kita yang disenangkan, ego kita yang dibesarkan, ego kita yang diberi makan. Ya, nah, saudara, itu sebabnya ya Tuhan ajarkan kita mempraktekkan disiplin kerahasiaan. Ya, nah, kita baca selanjutnya, saudara. Ya, ayat yang ketiga, ya, dikatakan begini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, jadi kita dalam melakukan disiplin-disiplin rohani, kewajiban keagamaan kita, nah di sini konteksnya memberi, ya, janganlah supaya dilihat orang, janganlah supaya dipuji, ya, tetapi kita mesti memberikannya dengan disiplin kerahasiaan. Ya, lakukanlah, ya, diberikan mesti dengan tersembunyi. Nah, ini dia. Ini disiplin kerahasiaan. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Wow, ini luar biasa, saudara. Kalau kita lakukannya, ya, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat orang, tapi kita lakukan hanya untuk Tuhan, ya, hanya antara kita dan Tuhan. Tuhan, aku berikan harta ini, Tuhan, aku berikan sedekah ini, Tuhan, ya, untuk Engkau, Tuhan, untuk menyenangkan Engkau, karena aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang lihat aku, Tuhan, bukan manusia. Tuhan, aku berikan ini, Tuhan. Aku tidak mau cari pujian manusia. Hanya Engkaulah, Tuhan, yang memuji aku. Kalau aku melakukannya, Tuhan, enggak benar, Tuhan, tegur aku, Tuhan. Tapi kalau aku lakukannya dengan benar, Tuhan, hanya Engkaulah pujian yang sah, yang aku mau terima, Tuhan. Tuhan, aku lakukan secara tersembunyi. Kalau saudara lakukan ini, saudara, wow,
Maka katanya Tuhan melihat yang tersembunyi itu. Kalau kita praktekkan disiplin kerahasiaan, maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Nah, nanti kita akan lihat apa pembalasan yang Tuhan lakukan atau upah yang Tuhan berikan. Nah, saudara, karena itu kita mau belajar lebih dalam lagi. Ya, kalau begitu bagaimana kita memberi dengan disiplin kerahasiaan ini? Ya, bagaimana kita memberi yang benar? Nah, Paulus, saudara, memberikan kita prinsip-prinsip memberi yang luar biasa yang kita mesti praktekkan. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Next. 2 Korintus pasal yang ke-9, ya, ayat yang ke-6. Nah, dia berkata demikian, saudara. Ya, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saudara, kalau kita lihat satu ayat ini aja, kita bisa salah tafsir. Kita bisa salah mengerti, saudara. Makanya kita nggak boleh baca Alkitab itu ya satu-satu ayat langsung kita tafsir. Kita nggak lihat lagi konteksnya. Ya, itu namanya comotologi, ya, ilmu comot. Ya, kita comot ayat itu, lalu kita pakai ilmu cocokologi, ya, kita cocok-cocokkan sama apa yang kita mau tahu tentang ayat ini. Bukan apa yang dikatakan oleh firman itu sendiri, tapi kita tafsir dengan semena-mena. Nggak boleh, saudara. Ya, jadi tolong saudara belajar dalam menafsir Alkitab harus di dalam konteksnya. Ya, nah ini apa, saudaraku, konteksnya? Kalau kita nggak lihat konteksnya, ayat ini sepertinya, wah, kita tafsirnya gini, saudara. Kalau kita tabur sedikit uang, kita dapatnya sedikit uang. Ya, supaya saya dapat uang banyak, tabur uang banyak, kita menuai uang banyak. Begitu kan? Iya, kalau kita tafsirnya satu ayat bisa begitu arahnya. Nah, bahayanya, saudara, orang yang serakah mempraktekkan ayat ini. Satu ayat aja dia nggak baca ayat-ayat selanjutnya. Nah, ini pernah terjadi, saudara. Ada satu orang, ya, dia lihat ayat ini, ya, wow, dia, saudaraku, padahal bukan Kristen, ya, dia pergi, saudaraku, ke bank, dia pinjem uang ke bank karena dia lihat ayat ini, wih, saya bisa kaya. Caranya gimana? Ya udah, saya memberi, ya, memberi banyak, menabur banyak, nanti saya tuai banyak. Maka dia pergi ke bank, saudara, pinjem uang. Dia nggak punya uang karena dia udah bangkrut. Ya, dia pinjem uang, saudara, ya, supaya apa? Supaya dia tabur banyak. Ya, nah, saudara, dia pikir nanti dia akan tuai banyak. Ya, akibatnya, saudara, hidupnya makin hancur. Ya, nah, bahkan orang Kristen juga ada, saudaraku, yang menganggap ini arti dari ayat itu. Ya, makanya lahirlah teologi kemakmuran, saudara. Lahirlah, ya, teologi kesuksesan, ya, saudara. Maka tabur banyak, kamu akan tuai banyak. Ya kan? Orang Kristen juga salah ngerti ayat ini. Ya, nah, saudara, kita nggak boleh menafsirkan ayat ini satu ayat aja. Nah, kita akan lihat sekarang selanjutnya. Nah, sebelum kita lihat apa arti tabur tuai di sini, ya, kita lihat dulu ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, saudara. Nah, jadi motif dalam kita memberi, ya, seperti tadi yang Tuhan Yesus ajarkan. Tidak boleh motifnya, saudara,
adalah saudara untuk nyenengin manusia, bukan untuk saudara ya kita pamer, ya bukan untuk ya diketahui dan supaya menyenangkan manusia, ya. Tapi kita memberi itu motifnya apa, saudara? Nah, nanti saudara baca, kita tidak ada waktu baca ayat 12, Paulus menyebut pelayanan kasih yang berupa pemberian ini, ya, jadi dia menyebut memberi itu pelayanan kasih, ya saudara. Jadi mestinya kita memberi itu motivasinya, ya motifnya adalah kasih. Ya, kita kasih kepada siapa, saudara? Ya, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, kita melakukannya mestinya karena kita mengasihi Tuhan. Ya, karena itu kita mau memberi, ya. Karena kasih itu, saudaraku, adalah memberi, ya. Nafsu mengambil, tapi kasih memberi, kata Ed Cole. Ya, kalau kita mengasihi, nggak bisa tanpa memberi, saudara. Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Nah, nggak bisa, saudara. Ya, orang yang mengasihi pasti suka memberi. Ya, kita mengasihi Tuhan, kita beri. Nah, motif kita memberi untuk Tuhan, bukan karena Tuhan perlu, tapi sebagai apa, saudara, wujud kasih kita. Kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang. Nah, itu saudara motif yang benar. Dan juga kita melakukan karena kita mengasihi sesama. Kita mengasihi orang yang membutuhkan itu. Ya, Alkitab bilang, jikalau kamu melihat saudaramu berkekurangan, kau menutup hatimu terhadap dia, bagaimanakah dapat dikatakan kasih Allah tetap di dalam dirimu? Ya, jadi saudara, kalau kita mengasihi pasti kita memberi. Nah, ini bedanya, saudara. Nah, ada orang memberi ya supaya dia, saudaraku, dapat sesuatu. Ya, dia memberi supaya dia, saudaraku, bisa menuai sesuatu. Ya. Nah, kalau kita prinsip itu, saudara, itu motif yang tidak benar. Ya, motifnya mesti benar. Makanya katanya kalau kita motifnya benar, saudara, kita memberinya menurut kerelaan, ya, nggak terpaksa, tidak sedih, ya, tapi dengan sukacita. Haleluya, ya, saudara. Ada orang kalau udah session memberi aja mukanya langsung sedih panjang, ya. Aduh, minta ampun ini. Ya, ini pembicara ini, aduh ngomongin soal uang lagi nih. Ada apa dia? Nah, terus sedih, mukanya sedih, ya. Nggak tulus lagi, dia mulai punya pikiran-pikirannya macam-macam. Ini gereja cari duit ini. Ya, nah, orang yang kayak gitu memberinya, nggak ada berkatnya. Ya, jangan kita memberi kayak begitu. Ya, mari kita beri untuk Tuhan. Kita beri untuk sesama karena kita mengasihi, ya, dan kita tidak mau ya untuk dipuji orang. Ya, kita memberi terserah ya orang mau ngomong apa. Ya, saudara, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, itu motif yang benar dalam memberi. Nah, sekarang apa yang dimaksud kalau menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak dan menuai banyak? Nah, ayat 8 menjelaskan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oh, ternyata saudara, ya, tabur tuai itu bukan seperti yang kita pikirkan. Ya, kalau saya tabur banyak harta, saya tuai banyak harta. Bukan. Ternyata ya kalau kita tabur sedikit maupun banyak, ya, katanya
kita pasti senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi kita menuainya kecukupan, saudara, dalam segala sesuatu. Ya, jadi kita nggak berkekurangan, cukup dalam harta, saudara. Ya, kita cukup. Ya, itu jaminan. Makanya kalau saudara baca kata kecukupan ini, saudara, ya itu dijamin Tuhan di dalam Alkitab. Ya, kita berkecukupan. Ya, makanya ibadah disertai rasa cukup, ya besar apanya saudara, manfaatnya. Ya, tapi kalau orang yang merasa nggak cukup terus, saudara, nah itu justru ya yang tidak akan bisa saudaraku menikmati ya hidup ini. Saudara, Tuhan berkata, berilah pada hari ini, ya kita diajar berdoa makanan yang secukupnya. Perhatikan, pelajari kata kecukupan, saudaraku. Asal ada makan dan minum, cukuplah. Ya, nah ini fokus Tuhan. Jadi kalau kita tabur, ya kita tabur uang, Tuhan jamin kita apa, saudara? Kita pasti cukup di dalam segala sesuatu. Dia nggak bilang kelebihan loh, saudara. Cukup. Nah, di sini kesalahan teologi kemakmuran. Ya, dia pikir kalau dia tabur harta banyak, dia dapat harta banyak. Enggak, saudara. Ya, kalau kita tabur banyak harta pun, ya, kita diberi kecukupan di dalam segala sesuatu. Ya, tapi yang berkelebihan apa? Nah, ini malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, ini dia, saudara. Jadi kalau kita memberi banyak, saudara, ya, kita menuai kecukupan, tapi saudara, kita juga menuai kelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, ini saudaraku yang kita mesti ingat. Jadi berarti waktu kita memberi, saudara, kita sebenarnya sedang menuai kebajikan-kebajikan, saudara. Artinya apa, saudara? Kita makin hidupnya berubah, makin serupa Kristus. Kita mengalami transformasi hati. Ya, makanya disiplin memberi itu berkaitan dengan apa, saudara? Ya, dengan perubahan karakter. Ya, jadi ini yang penting. Makin memberi kita makin berubah, ya, makin serupa Kristus. Karena di dalamnya, saudara, kita menuai pelbagai kebajikan. Wow, itu yang penting. Ya, asal tadi ya memberinya dengan benar, saudara. Memberinya dengan motif yang benar. Ya. Nah, saudara, berarti saudara, makin kita memberi, ya, makin apa, saudara? Makin mati ego kita, saudara. Ya, sehingga makin kita menghasilkan kebajikan. Ya, makin kita berubah karakternya serupa Kristus. Makin dihasilkan buah roh dalam diri kita, saudara. Jadi itu ya pentingnya disiplin memberi, saudara. Ya, disertai dengan kerahasiaan. Next. Nah, kita lihat sedikit lagi, saudara. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Nah, saudara, jadi Tuhan ajarkan kita, saudara, ya, sampai Paulus kutip Mazmur 112 ayat 9, saudara. Ya, bahwa orang benar itu selalu membagi-bagikan. Orang benar itu memberi kepada orang miskin. Ya, itulah kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara, jadi kalau kita orang benar, orang yang takut akan Tuhan, saudara, kita pasti senang membagi-bagikan harta kita. Kita senang memberi kepada orang miskin. Ya, dan itu, saudaraku, adalah ciri orang benar. Ya, jadi Tuhan mau kita terus membagi-bagikan.
terus memberi kepada orang miskin. Jangan berhenti, saudara. Seperti kebenaran kita tetap untuk selama-lamanya, maka demikianlah orang benar, saudaraku, terus-menerus membagi-bagikan, terus-menerus memberi kepada orang miskin. Nah, karena itu, saudaraku, ayat 10 ya menjelaskan gimana supaya memastikan kita bisa terus-menerus memberi. Ya, bukan hanya 1-2 kali, mesti terus-menerus. Jadikan ini disiplin. Ya, nah, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, ya, benih itu, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, perhatikan, saudara, supaya memastikan kita bisa memberi terus, maka Tuhan ya menciptakan sebuah sistem, saudara. Ini sebenarnya sistem ini di dunia natural biasa, saudara. Ya, nah, kita juga mesti terapin ini. Petani yang baik, saudara, kalau dia menuai, misalnya, saudara, tuaiannya 100%, nggak dimakan semua. Kalau dia makan semua hasil tuaiannya, saudara, apa yang terjadi? Ya, dia nggak bisa lagi, saudara, menanam dan menuai lagi. Karena itu dia mesti sediakan benih untuk ditabur lagi. Nah, demikian juga dalam ladang Tuhan, demikian juga dalam kerajaan Allah. Ya, jadi sistem ini yang kita mesti praktekkan, saudara. Kalau kita menuai, ingat, saudara, ya, kita mesti selalu menyediakan benih untuk kita tabur lagi, saudara. Ya, kenapa? Karena ketika kita tabur benih lagi, saudara, kita menuai kecukupan, betul? Nah, sehingga kita tetap cukup, ya. Nah, tapi nggak sampai di situ aja, saudara. Kita juga menuai kelebihannya, kebajikan. Ya, berarti kita, ya, saudara, tabur, kita menuai kebajikan terus. Berarti kita bertumbuh terus dalam karakter. Setiap memberi, kita makin bertumbuh. Memberi lagi, makin bertumbuh. Ya, makin apa? Ya, saudaraku, kita saudara, betul-betul menuai karakter Kristus. Ya, nah, kemudian apa lagi, saudara? Ya, nah, Tuhan berjanji bukan hanya, ya, saudara, dia menyediakan benih, tapi dia melipat gandakan benih kita. Jadi Tuhan lebih berfokus mau melipat gandakan benih, saudara. Ya, nah, artinya apa? Tuhan akan tambahin. Ya, saudara sekarang memberinya, ya, misalnya sekian. Nah, Tuhan next time akan tambahin saudara, saudara bisa memberi lebih banyak. Ya, dilipat gandakan memberinya, saudara. Ya, jadi ketika kita lipat ganda memberinya, berarti kita makin bertumbuh. Ya, lihat. Ya, kita akhirnya, saudaraku, memiliki buah-buah kebenaran. Bertumbuh dalam buah-buah kebenaran. Dan kita diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Wow. Dan itu membangkitkan syukur kepada Allah, memuliakan Allah. Saudara, jadi inilah, saudaraku, prinsip memberi yang kita mesti praktekkan. Ya. Nah, kita praktekkan ini bukan seperti orang Yahudi, ya, di perjanjian lama, saudara. Kalau orang Yahudi di perjanjian lama, saudara, mereka praktek memberinya itu berdasarkan hukum Taurat. Nah, kita tidak lagi, ya, di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah, artinya apa, saudara? Ya, kita tidak lagi menerapkan, saudaraku, perintah Taurat yang sifatnya disertai dengan ancaman hukuman, disertai dengan ancaman kutuk. Kalau kamu tidak memberi perpuluhan,
kutuklah kamu. Ya, nah kita nggak lagi begitu, saudara. Tapi kita ya mempraktekkan perintah Allah ini, ya saudara, berdasarkan apa, saudara? Kasih, hukum kasih. Ya, kita karena mengasihi Tuhan, kita ingin memberi. Ya, jadi kita tetap memberikan perpuluhan, persembahan, ya saudara, karena Paulus bilang, ya itu di dalam, saudaraku, ayat-ayat firman Tuhan yang dia sampaikan, ya bahwa dia mempraktekkan prinsip-prinsip hukum Taurat itu, saudara, sebagai prinsip, bukan sebagai ya di bawah hukum Taurat seperti di Perjanjian Lama yang disertai dengan ancaman kutuk. Tapi Paulus berkata, ya kita masih menerapkan prinsip-prinsip ya seperti ya yang diajarkan firman Tuhan dalam hukum Musa. Ya, di mana, saudaraku, orang-orang Israel memberikan 1/10 ya untuk orang-orang Lewi, ya supaya orang-orang Lewi, saudaraku, bisa dapat apa, saudaraku, support, karena orang Lewi tidak bekerja, jadi diberikanlah persembahan, ya saudara, persembahan perpuluhan. Nah, juga tentunya persembahan-persembahan lain, ya. Nah, kita lihat tadi ya, untuk orang miskin, ya, untuk orang yang membutuhkan, juga ini konteksnya, saudaraku, juga untuk apa, saudara? Untuk orang-orang kudus. Ya, kita memberi buat orang-orang kudus. Kita memberi buat pekerjaan misi. Ya, jadi saudara, ini yang kita mesti praktekkan terus sebagai disiplin. Ya. Nah, kalau kita praktekkannya benar, saudara, wow, kita bukan cuma menuai kecukupan, tapi kita menuai segala kebajikan. Kita menuai kekayaan harta rohani kita. Berarti kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Ya. Nah, jadi sekarang yang terakhir, ya, simpulannya, apa upah yang kita terima lewat disiplin kerahasiaan dan memberi? Nah, ini kesimpulan aja, saudara. Jadi katanya tadi, kalau kita melakukannya dengan motif yang benar, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji orang, ya, maka upahnya kita akan terima, katanya. Bapak di surga yang melihat apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi akan memberi upah, ya, balasannya, saudara. Nah, mari kita lihat apa berkat yang kita terima, saudaraku, ya, apa upah yang kita terima lewat disiplin kerahasiaan dan memberi. Pertama, saudara, terjadi kematian ego, ya kan? Karena kan kita memberi itu, saudara, mengalahkan ego, ya. Memberi dengan disiplin kerahasiaan itu benar-benar matiin ego, saudara. Ya, tapi kalau orang memberi tanpa disiplin kerahasiaan, oh, dia memperkaya egonya, memberi makan egonya, memuliakan egonya, ya, membuat egonya makin manja, saudara. Ya, karena dia nikmati pujian terus. Nah, kalau saudara nikmati pujian terus, saudara makin egois. Ya, nah, hidupnya nggak makin serupa Kristus, makin serupa ya musuh kita, setan. Ya, buah-buah kedagingan, saudara. Itu buah-buah ya sifat-sifat setan, saudara. Sifat-sifat kerajaan kegelapan. Ya, tapi kalau kita makin memberi dengan disiplin kerahasiaan, wow, ego kita mati. Ya kan? Nah, kalau ego kita mati, apa yang terjadi? Menghasilkan buah roh. Nah, buah roh adalah apa, saudara? Itu sifatnya Kristus. Buah roh itu kasih, damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kebaikan, kemurahan, ya, apalagi saudara, panjang sabar, ya. Kita sabar, saudara, kesabaran. Nah, saudara, itu sifat-sifat Kristus.
Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, karena memberi motifnya adalah kasih, karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka semakin kita memberi, semakin kita bertumbuh dalam kasih. Ya, maukah saudara makin bertumbuh dalam kasih? Belajar memberi, saudara, dengan disiplin, disertai dengan disiplin kerahasiaan. Ya, terus kita menggenapi misi Bapa, karena tujuan harta, saudara, adalah untuk kerajaan Allah. Ya, itu tujuannya, saudara lihat. Ya, habis Tuhan membahas soal saudara harta, ya, dia saudaraku ya juga membahas tentang saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal ini akan ditambahkan pada kamu. Ya, jadi saudara, harta berkaitan sama ya pengembangan kerajaan Allah. Makanya mari kita invest harta kita, saudara, untuk misi Bapa, ya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Ya, mari saudara, kita beri harta kita untuk misi. Ya, kita sedang apa, saudaraku, menanam. Ya, kita sedang apa, saudaraku, investasi di surga. Ya, jangan katanya saudara kita menginvestasikan harta kita di bumi ini, mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri di bumi ini. Ya, tapi kita berikan untuk pekerjaan misi. Nah, ini yang luar biasa, saudara, kalau kita praktekkan. Jadi kita makin memberi, ya, kita makin menggenapi misi Bapa. Ya, yang terakhir, saudara. Ya, ketika kita memberi, saudara, kita mengalami kebahagiaan, sukacita, kepuasan rohani. Nah, saudara, ada satu orang, ya, dia ahli otak, dia coba melakukan penelitian, saudara. Ya, bagaimana bedanya otak orang yang suka memberi, nah ini orang Kristen yang sungguh-sungguh memberi dengan kasih, dan orang yang cuma menerima. Ya, ada orang yang suka memberi, ada orang yang cuma menerima. Ya, nah otaknya beda nggak? Ternyata beda, saudara. Ya, ketika diteliti, saudara, ya tentu dengan alat-alat yang bisa mendeteksi apa yang terjadi di otaknya ketika dia memberi dan menerima. Ya, nah diteliti gini, saudara, kalau orang itu memberi, maka di otaknya, saudara, menunjukkan aktivitas di mana terjadi, saudaraku, hormon endorfin dilepaskan, saudara, ya. Hormon endorfin dilepaskan banyak, ya. Tapi orang yang tidak suka memberi, saudara, ya hanya menerima aja, hormon endorfinnya nggak dirilis, saudara, ya. Nah, tapi kalau yang suka memberi, wah itu banyak dirilisnya, saudara. Nah, kenapa, saudara? Ya, nah inilah, saudara, Tuhan udah ciptakan, saudara. Ya, kalau kita memberi itu, saudara, ya kita akan bahagia karena hormon endorfin ini, saudara, menciptakan rasa bahagia, sukacita, kepuasan, saudara. Ya, itu orang yang suka memberi. Ya, tapi orang yang cuma nerima, ya dia mungkin senang, tapi dia mungkin cuma senang ya sesaat aja, saudara. Senang, ya diberi pasti senang lah, ya. Secara manusia kita senang. Tapi enggak seperti kalau orang memberi. Kalau orang memberi, saudara, dia mengalami apa, saudara? Kebahagiaan, sukacita, kepuasan. Makanya Paulus bilang begini, waktu dia membahas soal memberi, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Nah, mari saudara, kita jadi orang yang suka memberi. Praktekkanlah disiplin memberi. Ya, nggak boleh sekali-sekali.
ini harus jadi disiplin terus-terusan, ya, dan disertai dengan disiplin kerahasiaan. Puji Tuhan, itu yang Tuhan ajarkan kita sebagai murid sejati. Mari kita praktekkan, saudara. Nah, sekarang saya ingin kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Nah, mungkin kita bisa sharing, kita dapat apa hari ini, saudara. Ada pengertian baru yang kita dapat, saudara boleh sharing. Dan mungkin nanti kalau masih ada waktu, kita bisa tanya jawab. Silakan, saya kembalikan ke siapa, Pak Indra, ya. Ya, terima kasih Kak Edi untuk sharingnya. Ya, kita diingatkan terus untuk apa yang ingin Tuhan kerjakan, terutama dalam hal memberi. Ya, untuk di Abalov MTAS kita juga dipercayakan beberapa daerah misi. Ya, kita